Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak Iqbal, saat ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching dan sebagai coach, menurut Bapak apa saja yang poin-poin yang harus diperhatikan pada coaching? Baik Pak ya. Yang saya ketahui tentang poin-poin yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching itu meliputi yang pertama yaitu prinsip coaching Pak, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang keduanya proses percakapan kreatif, dan yang ketiganya adalah memaksimalkan potensi. Kemudian poin yang keduanya yaitu kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh ataupun present, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan pembobot. Nah, kemudian dalam mendengarkan dan mengajukan pertanyaan ini yaitu dengan teknik rasa yang meliputi penerapan alur tinta, yaitu ya T itu merupakan suatu akronim, yaitu T itu tujuan, kemudian I-nya itu identifikasi, kemudian R-nya itu rencana aksi, dan TA itu tanggung jawab. Dalam praktik coaching yang akan Bapak laksanakan, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan, Pak? Nah, dalam pelaksanaan praktek coaching yang akan saya laksana ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi Pak Iqbal ini ingin mengembangkan kompetensi coaching mendengarkan aktif. Nah, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak diobservasi? Bagian yang secara spesifik yang ingin diobservasi juga Pak sama, yaitu pada kompetensi mendengarkan aktif. Untuk indikator tercapainya dari tujuan pengembangan yang Pak Iqbal harapkan dari pelaksanaan coaching ini itu apa? Nah, indikatornya yaitu saya dapat menerapkan kompetensi mendengarkan dan teknik rasa. Nah, di mana rasa ini merupakan akronim, R ini yaitu receive, yaitu menerima, menangkap kata kunci. Kemudian A-nya ini acknowledge, yaitu memberi tanda bahwa kita ini mendengarkan dan memperhatikan. Kemudian S-nya ini summarize, yaitu merangkum. Kemudian A-nya itu yang terakhir merupakan as ataupun memberikan pertanyaan hasil dari mendengarkan tersebut. Oke, baiklah Pak Iqbal, silakan untuk melakukan coaching. Saya akan melihat Pak Iqbal melakukan proses coaching tersebut. Ya, terima kasih Pak. Nanti ketika saya sudah melaksanakan teknik coaching, mohon masukannya ya Pak ya, masukan dan kritik, kira-kira saya dapat memperbaiki praktek coaching di masa yang akan datang. Ya. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Kemarin Pak Dedi ada Pak saya ya? Iya betul. Kemudian apa tuh Pak rencana Pak Dedi itu mau WA saya tuh Pak? Rencana saya ingin menyampaikan suatu permasalahan Pak, unek-unek saya selama di sekolah gitu ya. Ada satu yang perlu diselesaikan gitu. Jadi saya menghubungi Pak Iqbal. Iya. Untuk sharing gitu Pak. Iya. Nah, tujuan sharing tersebut apa tuh Pak? Tujuan sharing saya dengan Pak Iqbal ini, yang pertama ya saya menyampaikan permasalahan. Yang kedua, ketika sudah saya sampaikan, nanti kira-kira ada titik temu untuk penyelesaiannya itu Pak. Nah, berarti itu merupakan salah satu tujuan dari pertemuan ini ya Pak ya? Ya betul. Nah, kemudian kalau saya boleh tahu Pak, apa definisi tujuan akhir yang diketahui Pak Dedi dari percakapan kita ini? Ya, definisi bahwa tujuan akhirnya itu ya itu. Jadi permasalahan yang saya alami ini terselesaikan gitu. Ada solusi ya Pak ya? Ada solusi. Nah, kemudian apakah
Pak Dedi ini sudah memiliki acuan ataupun ukuran keberhasilan Pak dari pertemuan ini? Ukuran keberhasilan ya tentunya ada Pak. Jadi ketika apa yang sudah saya sampaikan itu kemudian ditanggapi oleh Bapak dan saya menerima masukan-masukan gitu ya, dan tujuan itu selesai gitu Pak, permasalahannya terjawab. Iya, berarti intinya kita dapat menemukan solusi dari permasalahan Pak Dedi ya Pak ya. Nah, kemudian Pak, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang Pak untuk menyelesaikan persoalan itu Pak? Iya, jadi sebelumnya saya ceritakan dulu ya Pak persoalannya. Jadi di sekolah saya ini kepala sekolah. Di sekolah saya itu ada guru yang mana guru tersebut itu dalam menyampaikan pelajarannya itu masih tradisional gitu ya katakanlah. Jadi dia tidak menerima masukan dari teman-temannya atau tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi ceritanya gini, di kelas 2 itu ada anak yang tidak masuk Pak 1 minggu. Setelah saya telusuri ternyata kata wali muridnya itu anak itu ketakutan sama gurunya. Nah, saya cari lagi gitu ya ketakutannya itu kenapa? Ternyata anak tersebut itu mempunyai berkebutuhan khusus sehingga dalam menyelesaikan menulis dan sebagainya itu terlambat. Tetapi guru tersebut Pak menyamaratakan gitu, dengan teman-teman yang bisa mengikuti. Nah, suatu hari anak itu seharusnya pulang jam 10 karena masih kelas 2, jam setengah 11 lah. Itu pulang sampai jam 12. Sedangkan anak-anaknya sudah pulang duluan Pak. Jadi dia itu akhirnya merasa kena mental dan tidak masuk. Nah, maksud saya dalam pertemuan kali ini nih Pak, saya tuh meminta pendapat Bapak gitu, sharing gitu ya. Gimana nih mengatasi guru yang seperti itu Pak? Memang dia disiplin, tetapi cara mendisiplinkannya itu kurang pas menurut saya. Ini tuh cara memberikan gambaran kepada guru tersebut tuh bagaimana Pak? Apakah saya langsung temui ataukah dibicarakan dalam rapat ataukah dibiarkan saja gitu Pak, nanti akan insting sendiri. Ya, dari cerita Pak Dedi tadi Pak, saya dapat menangkap ya Pak bahwa guru itu berarti dalam KBM itu belum menerapkan teknik KBM yang berdiferensiasi apa ya? Nah, itu maksud saya. Kemudian juga ada siswa satu yang ketakutan ya Pak. Ternyata guru tersebut menegakkan disiplin ini dengan cara memberikan hukuman. Punishment apa ya? Oh iya Pak. Iya ya Pak. Nah, kemudian seandainya ini Pak ada skala dari 1 sampai 10 nih Pak. Nah, di mana nih Pak posisi Bapak ini sekarang? Nah, dalam pencapaian penyelesaian tujuan Bapak ini untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Ya di angka 7 Pak. 7 Pak. Jadi ya masih kurang banyak. Nah, harapannya berapa Pak nanti? Harapannya itu 10 Pak. Tapi sekarang posisi 7 ya Pak, harapannya bisa mencapai skala 10 ataupun 9. Betul Pak. Nah, kemudian Pak untuk mencapai angka skala 10 tersebut Pak, nah apa kekuatan dari Pak Dedi ini dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Pertama saya punya di sekolah itu punya tim yang solid itu kayak guru-guru yang saling mendukung gitu. Yang kedua saya ya bisa menguasai lah, maksudnya kalaupun saya harus istilahnya langsung saya tanya sendiri guru tersebut tuh, saya bisa saya handle gitu Pak. Jadi ini kekuatannya dari kalaupun misalnya saya minta bantuan ke teman-teman guru yang lain ya berarti ada tim yang solid. Iya.
kalau saya handle sendiri pun ya sebenarnya bisa. Cuman ini ya intinya saya masih kurang yakin untuk melangkahnya gitu Pak. Iya. Berarti dari pernyataan Pak Didi tadi, Pak Didi ini memiliki kekuatan, yaitu memiliki tim yang solid ya Pak ya, sehingga mungkin Pak Didi bisa berkolaborasi ya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Pak Didi juga sebetulnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah ini sendiri secara personal ya Pak ya, tersebut. Nah kemudian Pak, peluang atau kemungkinan apa yang bisa Bapak Didi ambil Pak dari kekuatan tersebut Pak? Kemungkinan ya dari kedua kekuatan tersebut ya kemungkinan untuk karena saya kepala sekolah ya mungkin di peluang yang kedua Pak. Jadi saya akan mencoba gitu Pak, mencoba menangannya sendiri terlebih dahulu. Kalaupun tidak bisa ya minta bantuan ke teman yang lain. Berarti Pak Didi ini ingin memanfaatkan potensi diri sendiri apa ya, itu dengan melakukan pendekatan personal terhadap masalah yang ada di sekolah Pak tersebut apa ya. Nah kemudian Pak, tentunya kan ketika kita akan melakukan suatu penyelesaian masalah, nah mungkin saja nanti ada hambatan ya Pak. Ada, ya pasti. Nah apa hambatan atau gangguan Pak yang dapat menghalangi Pak Didi ini dalam meraih tujuan tersebut Pak? Iya Pak, paling masalah waktu Pak. Jadi kadang kan kalau kelas kecil gitu ya Bapak juga tetap kan sama ya tahu ya. Jadi waktu Bapak mengamati juga sama mendengarkan itu ya. Jadi kalau kelas kecil kan jam 7 sudah masuk gitu ya. Kalau pas istirahat, nah si guru tersebut tuh masih di dalam kelas, masih menunggu anak-anak sampai masuk lagi gitu Pak. Ada yang mengajari yang belum selesai. Nah kalau pas sudah pulang, waktunya pulang, ya itu kan kadang istilahnya kurang tepat waktunya gitu. Jadi kadang hambatnya di situ. Paling nanti ya nggak tahu caranya gimana. Kalau di rumah itu sudah masalah soal pribadi gitu ya Pak. Jadi sekolah jangan dibawa ke rumah. Berarti hambatannya itu ya Pak ya, masalah itu saja waktu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah kemudian dari hambatan tadi kan mungkin Pak Didi ini sudah memiliki antisipasi untuk atau solusi ya Pak ya, untuk apa namanya mengatasi hambatan tersebut. Nah kira-kira apa solusinya tuh Pak? Itu solusinya ya paling saya cari dalam satu minggu itu saya cari waktu yang kosong gitu. Biasanya di hari Sabtu itu. Nah iya Pak, betul Pak. Iya tuh Pak. Ya berarti tadi Pak Didi sudah memiliki alternatif solusinya ya Pak ya. Nah berarti dari kemungkinan untuk meminimalisir hambatan tadi, berarti Pak Didi memilih waktu yaitu melakukan pendekatan personal dengan guru tersebut di jam kosong ya Pak ya. Iya biasanya Sabtu ada waktu luang. Sabtu ya Pak ya. Mandiri itu. Iya. Nah kemudian Pak, ketika misalnya sudah ada waktu Pak di jam kosong tersebut Pak, nah apa rencana Bapak ini dalam mencapai tujuan tersebut Pak? Ya paling nanti akan saya datangi ya di waktu yang kosong itu, nanti akan saya ajak ngobrol. Nah akan saya ajak ngobrol, saya beri pandangan gitu ya. Pertama nanya kabar, terus obrolan-obrolan kecil, ringan dan tidak menjustis gitu Pak, tidak melabel gitu, bahwa ibu itu bagus atau bapak itu bagus. Kebetulan ibu-ibu nih Pak. Oh iya. Ya ibu itu bagus dalam menerapkan disiplin. Tapi ada baiknya lagi ketika ada anak yang memerlukan kebutuhan khusus jangan disamaratakan dengan yang normal. Gitu. Artinya dalam hal menulis juga kita harus bedakan gitu. Jadi ada pembahasan berdiferensiasi lah seperti itu. Dan saya akan beri pandangan gitu Pak, bahwa ibu tuh bukan tidak wajib memintarkan gitu, membuat anak itu pintar ataupun pandai, tapi ibu hanya wajib itu mengajar, membimbing gitu aja. Kalau pintar itu bonus gitu Pak. Jadi nanti kan ibu tersebut tuh akan merasa oh iya, yang penting tugasnya dilaksanakan. Adapun kalau kepintaran itu kan ya relatif gitu ya, tergantung
anaknya juga. Paling itu Pak. Nah dari rencana yang akan Bapak terapkan tadi tuh Pak, ada nggak Pak prioritasnya itu? Yang akan difokuskan apa tuh Pak? Ada. Fokus saya lebih ke menyadarkan ibu tersebut supaya jangan terulang lagi itu masalah. Jadi fokusnya ke memberikan pandangan, gambaran bahwa cara belajar itu begitu, jangan terlalu saklek gitu ya, terlalu tekstual. Iya. Nah, apa tuh Pak strategi untuk memberikan pandangan terhadap guru tersebut supaya guru tersebut ya supaya tidak tersinggung kan Pak ya, ataupun supaya tidak merasa diajari itu Pak ya. Iya. Itu kan memerlukan strategi kan Pak ya. Iya. Nah, kira-kira apa tuh Pak strateginya tuh, Pak? Ya tadi yang sudah saya singgung di depan tuh Pak, bahwa saya menanyakan ke guru tersebut tuh sebagai teman gitu, bukan sebagai pemimpin. Artinya saya cairkan dulu suasananya gitu. Padahal di situ saya sudah masuk ke berarti coaching gitu ya. Coaching strategi seperti itu. Nah, kemudian Pak, bagaimana Pak dalam jangka waktunya tuh Pak? Jangka waktu itu Untuk itunya iya, pelaksananya tuh. berarti bisa bulan, bisa minggu ya Pak? Bisa gitu. Kira-kira direncanakan dulu Pak supaya efektif nanti jangka Seminggu lah Pak saya. Seminggu ya Pak ya? Seminggu insya Allah bisa. Oke, ya, Pak. Nah, berarti kalau jangka waktunya seminggu itu kan termasuk singkat ya Pak? Singkat. Nah, tentunya Pak Dedi ini sudah memiliki atau memiliki rencana ukuran keberhasilan ya, Pak dari rencana aksi Bapak tersebut itu bagaimana Pak? Ya ukuran keberhasilan kan ya berarti kan skalanya tuh ya 10 gitu. Ketika skalanya 10 tuh artinya permasalahan yang saya alami di sekolah tersebut tuh ya sudah selesai. Bahkan kedepannya tidak ada masalah lagi yang sama gitu. Kalau masalah yang berbeda ya beda itu lagi kan Pak ya? Itu. Nah, berarti dengan sudah ada rencana waktu ya Pak, tentunya juga kan Bapak juga sudah mengantisipasi gangguannya tadi ya Pak ya, gangguan itu ya. Nah, kemudian tentunya ini Pak, ketika Pak Dedi ini sudah melakukan rencana aksi ini Pak ya, tentunya kan itu harus membangun komitmen tuh Pak. Betul. Membangun komitmen terhadap rencana aksi tersebut Pak. Nah, kemudian ini komitmennya apa aja tuh Pak? Nah, nanti kan komitmen kan ada komitmen dengan guru tersebut ya. Iya. Saya buat komitmen, saya berikan bahwa kesepakatan gitu ya, kesepakatan antara saya dengan guru bahwa suatu saat harus begini Bu, kita sepakat gitu kan. Di samping itu juga dengan rekan guru yang lain supaya ya tidak menular seperti ini. Bagus sekali tuh Pak komitmennya ya. Sehingga dengan adanya komitmen tersebut kan paling tidak nanti kebiasaan ataupun kejadian tersebut tidak terulang di masa yang akan datang. Nah kemudian Pak, siapa saja ini Pak yang dapat membantu Bapak ini dalam menjaga komitmen yang dibuat tadi Pak? Paling yang guru-guru, teman-teman guru dan guru tersebut. saya teman-teman guru, terus guru tersebut Pak. Iya. Bisa menjaga komitmen itu. Nah, kira-kira Bapak sekarang sudah ini nggak Pak? Sudah menemukan solusi nggak? Nah, saya tuh saya tuh secara tidak langsung saya sudah menemukan jawaban sendiri gitu dari ngobrol bahwa sama dengan Bapak tuh ya. Jadi saya menemukan solusinya ternyata. Nah, udah Pak kalau seperti itu Pak, nanti tinggal bagaimana dengan tindak lanjutnya ya Pak dari sesi coaching ini. Saya harap nanti saya juga pengen tahu Pak nanti setelah Bapak melakukan aksi dengan guru tersebut, saya juga pengen tahu Pak perkembangannya. Baik Pak, nanti akan saya kabari Pak via WA atau telepon gitu bahwa Pak sudah selesai permasalahannya. Ya udah Pak, terima kasih. Iya, ya udah Pak karena waktunya terbatas ya Pak. Nah, mudah-mudahan sukses Pak. Amin. Ya, makasih. Gitu Pak. Alhamdulillah Pak Iqbal sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Nah, berdasarkan indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan dari proses coaching tadi, apa yang sudah Pak Iqbal lakukan?
Dari praktik coaching Pak yang sudah saya laksanakan tadi Pak, saya sebagai coach ini Pak telah berusaha untuk menerapkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif Pak, yaitu dengan mendengarkan dengan teknik rasa tadi Pak. Nah kemudian beberapa pertanyaan yang saya ajukan juga ini berdasarkan apa yang saya dengar Pak dengan hasil catatan saya itu Pak. Kemudian saya juga sebagai coach setelah mengucapkan seperti misalnya kata oh, nah kemudian saya berusaha menyampaikan pertanyaan terbuka dan saya juga merangkum Pak jawaban coach itu sebagai bahan pertanyaan selanjutnya. Mantap sekali Pak Iqbal. Berdasarkan catatan saya juga, Pak Iqbal sudah menerapkan kompetensi mendengarkan aktif dalam proses coaching tadi, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan merupakan hasil dari mendengar jawaban coaching. Kemudian dari mimik dan gaya bicara sudah memperlihatkan perhatian penuh saat mendengarkan coaching. Juga merangkum jawaban sebagai bahan pertanyaan yang diajukan. Kemudian juga bahan pertanyaan yang diajukan kemudian juga membuat rangkuman hasil pembicaraan dan mengkonfirmasinya pada coaching. Selain itu juga Pak Iqbal sudah menerapkan auditif. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Iqbal. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil proses coaching yang baru dilakukan, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan? Nah, iya Pak. Jadi untuk kegiatan coaching selanjutnya Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam kompetensi kesadaran penuh Pak. Ya, karena saya kira hal ini penting untuk dicoba berulang-ulang untuk memisahkan saya agar sebagai coach ini tetap fokus pada coaching. Wah, luar biasa banget ya Pak Iqbal. Dapat mengembangkan terus kompetensi coaching dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam menjalankan tugas sebagai guru. Amin Pak, terima kasih Pak Fazli. Sama-sama Pak Iqbal. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah.